Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Muji Wibowo Official. Kali ini saya akan memberikan tip membuat RDP menggunakan HP. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa pencet tombol like, subscribe, komen, dan share. Oke, langsung saja ke videonya. Pertama-tama langsung masuk ke browser. Saya menggunakan Google Chrome. Lalu setelah masuk di beranda collapse GitHub, teman-teman pilih titik 3, jadikan mode desktop. Nanti linknya saya taruh di kolom deskripsi ya teman-teman. Setelah sudah menjadi mode desktop, teman-teman scroll ke bawah, cari create user. Passwordnya teman-teman ganti yang mudah ya teman-teman, ingat. Kali ini saya membuat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu pencet segitiga yang ada di sebelah kiri sampai di centang biru. Lalu teman-teman scroll ke bawah dan tahan link lalu masuk, buka pada tab baru. Lalu teman-teman masuk ke tab yang baru, lalu klik mulai, klik berikutnya, izinkan. Lalu teman-teman tinggal pilih mau Windows CMD, Windows PowerShell, atau Debian Linux. Kali ini saya akan memberikan tutorial menggunakan Debian Linux karena biasanya sudah menggunakan Windows Server. Lalu teman-teman kembali ke browser yang pertama. Lalu yang teman-teman tadi copy, sekarang pastikan di CRP. Di bawah menu RDP ada CRP, kita pastikan di situ. Setelah selesai dipastikan, teman-teman tinggal klik segitiga yang ada di kiri RDP sampai centang hijau. Setelah itu teman-teman masuk ke remote control jarak jauh. Teman-teman bisa mendownload aplikasinya di Play Store. Dan pastikan teman-teman login di browser dan di akun remote control jarak jauhnya dengan email yang sama. Lalu tinggal pencet dan masukkan kata sandi atau password yang kita buat tadi, yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, lalu sambungkan. Dan sekarang RDP kita sudah jadi teman-teman. Ini bukan Windows Server tapi kita memakai Linux. Nah, dan RDP ini mampu bertahan sampai 6 jam. 6 jam itu lumayan teman-teman. Setelah 6 jam teman-teman tinggal buat lagi dengan cara yang sama. Di sini sudah tertera Google Chrome dan lain-lain. Kita bisa mengecek IP address, mengecek test speed dan lain-lain. Nah, cukup sekian dulu video dari saya. Jika masih ada yang kurang paham bisa dituliskan di kolom komentar, nanti saya jawab. Dan jangan lupa pencet tombol like, subscribe, komen, dan share. Saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.